Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perhitungan PPNBM. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. PPNBM yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah tersebut menjadi pajak masukan bagi pembeli. Hal ini berkaitan dengan upaya menyeimbangkan beban pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan warga negara yang memiliki penghasilan rendah. Untuk PPNBM hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat impor atau saat penyerahan BKP. PPNBM bertujuan untuk keseimbangan pembebanan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. PPNBM juga bertujuan untuk pengendalian konsumen atas barang mewah dan sebagai perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, serta mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya yaitu objek PPNBM. Sesuai namanya, objek PPNBM adalah berupa barang, bukan jasa. Jenis barang pun juga yang memiliki kategori mewah alias bukan barang sederhana dan bukan kebutuhan primer. Kriteria barang yang digolongkan sebagai barang mewah yaitu 4. Yang pertama, bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, biasanya dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan tinggi. Yang keempat, yaitu tujuan konsumen barang adalah untuk meningkatkan status. Selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Ada 4. Yang pertama yaitu tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0%, 10% diterapkan atas yang pertama ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan yang ketiga ekspor jasa kena pajak. Dan yang tarif ketiga, tarif PPNBM adalah paling rendah 10% atau 10% dan paling tinggi yaitu 200% atau 200%. Yang keempat yaitu tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Selanjutnya yaitu karakteristik PPNBM. PPNBM memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu merupakan pungutan tambahan. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Hal ini dimaksud agar konsumen yang membeli barang mewah yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi, memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Yang kedua yaitu hanya dikenakan satu kali. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga yaitu tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan oleh PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Yang keempat yaitu jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dapat diajukan permintaan restitusi. Selanjutnya yaitu contoh kasus PPNBM. Yang pertama, PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali 25 juta, yaitu 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Yang kedua, PKPB melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKPB sama dengan 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. PPN sebesar 2 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B.
Dan yang ketiga yaitu seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pambean dengan nilai impor sebesar 15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sama dengan 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000. Dan yang keempat yaitu pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPNBM yang terhutang atas impor barang kena pajak tergolong mewah tersebut adalah yang A, dasar pengenaan pajak yaitu 5 juta. Yang B, PPN sama dengan 10% dikali 5 juta sama dengan 500.000. Yang C, PPNBM sama dengan 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta. Dan yang kelima yaitu kemudian PKPD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPNBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPNBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM sebesar 1 juta dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya, PKPD menjual BKP yang dihasilkannya, maka perhitungan PPN dan PPNBM yang terhutang adalah yang A, dasar pengenaan pajak sama dengan 50 juta, yang B, PPN sama dengan 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta, yang C, PPNBM sama dengan 35% dikali 50 juta sama dengan 17.500.000. PPN sebesar 500.000 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD, dan PPN sebesar 5 juta merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Sedangkan PPNBM sebesar 1 juta tidak dapat dikreditkan. Begitupun dengan PPNBM sebesar 17.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKPX. Dan yang terakhir yaitu mekanisme pengenaan dan pelaporan PPNBM. Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme pemungutan pajak penjualan dan barang mewah dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Untuk mekanisme laporan PPNBM hanya menggunakan formulir SPT PPN 1111 selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersamaan dan PPN dan PPN impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat dengan jasa konsultan pajak Nesya akan lebih mempermudah pelaporan wajib pajak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.